Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memperbaiki tugas revisi 4 ya, tugas TBO 4 di mana jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler, kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministik finite state automata ya, atau DFA. Yang dimana sebuah otomata berhingga mengspesifikasikan sebuah bahasa bagaimana himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu dari state yang diterima atau himpunan state akhir, yang dimana kita dapat mengkonstruksi aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan produksinya yaitu untuk bahasa reguler, di mana alfa kurang dari sama dengan beta, yang dimana alfa adalah simbol variabel, yang dimana beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Bisa dibaca juga alfa menghasilkan beta, dimana alfa atau bisa berupa simbol terminal atau simbol non terminal atau variabel. Simbol variabel non terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misalkan ABC dengan huruf kecil, sedangkan simbol non terminal atau variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalkan ABC dengan huruf besar. Suatu bahasa yaitu yang dimana suatu tata bahasa atau gambar didefinisikan dengan 4 tuple, yaitu dimana G sama dengan Pi, T, P, S, yang dimana Pi adalah sama dengan himpunan simbol variabel atau non terminal, yang dimana T yaitu adalah himpunan simbol terminal, P sedangkan P yaitu kumpulan aturan produksi, S adalah simbol awal. Yang untuk selanjutnya kita lihat bagaimana membuat aturan produksi untuk satu deterministik finite automata, yang dimana bahasa L diidentifikasikan dengan P sama dengan M, N, O, T sama dengan 01, S sama dengan M, P sama dengan dimana M menghasilkan 0N dan 1M, dimana N menghasilkan 0N dan 1O, yang dimana O menghasilkan 0O dan 1O. Yang untuk contohnya yaitu jika M dikasih 0 akan menghasilkan N, jika N dikasih 0 akan menghasilkan N lagi, jika N dikasih 1 akan menghasilkan O, jika O dikasih 0 maka akan menghasilkan O lagi, jika mana 0 dikasih 1 akan menghasilkan 0 lagi. Berarti ini berakhiran di state akhir, berarti state ini diterima. Bila mana M dikasih 1 akan kembali lagi ke M, bila mana M dikasih 0 akan menghasilkan N, jika N dikasih 0 akan menghasilkan N lagi, jika N dikasih 1 akan menghasilkan 0 akan menghasilkan O, bila mana O dikasih 0 akan kembali lagi ke O, O dikasih 1 akan kembali lagi ke O, berarti string ini diterima. Yang kedua, bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string? Buatkan contoh yang baik yang diterima maupun ditolak, dimana finite state automata berdasarkan kemampuan berubah state-nya bisa dikelompokkan ke dalam deterministik maupun non-deterministik. DFA mempunyai ciri utama yaitu dari satu state ke tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukannya yang diterima. Deterministik finite automata atau disebut juga sebagai DFA. Pada DFA dari satu state ada tempat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Dimana cara membaca string pada DFA yaitu dimana suatu string X dinyatakan diterima bila berada pada state akhir atau final state.
Yang kedua yaitu string X dinyatakan ditolak apabila berada pada state awal. Contohnya di mana string diterima yaitu bila mana M dikasih 0 maka akan menghasilkan N dikasih 1 akan menghasilkan O, yaitu kan O itu berada di state akhir. Bila state akhir ini dikasih 0,1 maka akan kembali lagi ke O. Ini berakhirannya di O, yaitu string diterima. Nah, yang selanjutnya bila mana M dikasih 1 akan menghasilkan M dikasih 0 akan menghasilkan N dikasih 1 akan menghasilkan N dikasih 0 akan kembali ke N dikasih 1 akan ke O dikasih 1 akan kembali lagi ke O dikasih 0 akan kembali lagi ke O. Ini berakhiran di state akhir, berarti string ini diterima. Yang selanjutnya yaitu adalah suatu string X dinyatakan ditolak bila berada pada state awal, yaitu dimana M dikasih 0 akan menghasilkan N dikasih 0 akan menghasilkan N lagi, sedangkan N ini ditolak karena kan bukan state akhir melainkan berada di tengah, yaitu ini kan string ini ditolak. Yang selanjutnya seperti contohnya bila mana M dikasih 1 akan menghasilkan M lagi, M dikasih 1 akan menghasilkan M lagi, M dikasih 1 akan menghasilkan M lagi. Berarti karena berakhirannya di state awal berarti string ini ditolak. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.